Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pendek untuk memenuhi nilai saya pada penilaian akhir semester dalam mata pelajaran fisika, yakni dengan menganalisis permasalahan terkait dinamika rotasi, elastisitas, fluida, suhu, dan kalor. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subasita Danurwita dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Dari 4 permasalahan yang diberikan, saya memilih permasalahan ketiga dan 4 untuk saya analisis. Langsung saja kita mulai dari permasalahan ketiga. Dalam balapan F1 di sirkuit Monaco yang memiliki banyak tikungan, diperlukan kendaraan yang mampu menghasilkan downforce yang besar agar tidak terlempar dari tikungan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sayap depan mobil F1 adalah salah satu bagian yang mampu menghasilkan downforce. Jelaskan prinsip kerja sayap F1 dan analisisnya dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco. Analisis saya dari permasalahan tersebut yakni, seperti banyak hal, fisika memiliki peran fundamental dalam olahraga otomotif Formula One atau F1. Mobil-mobil F1 modern secara keseluruhan dirancang atas asas aerodinamika. Mobil tersebut harus bergerak secepat dan seaman mungkin, sekaligus menciptakan gaya ke bawah yang cukup dan tarikan atau drag seminimal mungkin. Nah, selanjutnya adalah gaya ke bawah. Prinsip yang sama seperti sayap pesawat terbang juga diterapkan pada sayap mobil di F1. Namun, perbedaan dengan pesawat di mana sayap tersebut menyebabkan gaya angkat, sayap pada F1 malah membuat terciptanya gaya ke bawah. Prinsip Bernoulli adalah aturan secara fisik yang mendefinisikan fungsi sayap. Ketika udara mengalir dengan laju yang berbeda pada dua sisi sayap dan pada jarak yang berbeda akibat bentuk sayap, menyebabkan terciptanya perbedaan tekanan. Tekanan mencoba untuk menyeimbangkan, dan ini menyebabkan sayap mencoba dan bergerak ke arah yang tekanannya lebih rendah. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan gaya angkat berdasarkan prinsip Bernoulli. Dua sayap pada mobil F1, sayap depan dan belakang, secara bersamaan bisa menghasilkan gaya ke bawah pada mobil hingga mencapai 70%. Karena tingginya presentase inilah, sayap merupakan komponen yang sangat penting dari mobil. Berikut ini adalah contoh dari sayap depan yang modern yang ditemukan pada mobil F1. Pengurangan tarikan sangatlah penting dalam F1. Tiap fitur mobil, termasuk pengemudi, mempertimbangkan kapan mereka mencoba untuk mengurangi tarikan. Helm pengemudi tersambung dengan komponen-komponen suspensi, perangkat keras eksternal yang semuanya didesain untuk mengurangi tarikan dari mobil. Dalam fisika, tarikan mengacu pada gaya yang melawan geraknya sebuah benda dengan memperhatikan fluida di sekelilingnya. Tarikan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Fd sama dengan setengah dikali Rho dikali V kuadrat dikali CD kali A, di mana Fd adalah gaya tarikan, Rho adalah massa jenis dari fluida, V adalah kecepatan objek yang relatif terhadap fluida, A adalah area persilangan seksional, dan CD adalah koefisien tarikan. Baik, hanya itu analisis saya mengenai permasalahan ketiga. Sekarang, mari kita lanjut ke permasalahan keempat, yaitu saat pergi ke daerah dengan suhu yang rendah, orang biasanya membawa baju tebal agar tidak kedinginan. Jika tidak membawa jaket atau baju tebal, orang cenderung untuk merapatkan tangan ke badan dan membuat kedua kakinya saling menempel. Dengan menggunakan konsep perpindahan kalor, jelaskan alasan terjadinya kecenderungan ini. Pada permasalahan tersebut, terdapat perpindahan kalor yang terjadi. Perpindahan kalor terjadi secara 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Namun, pada permasalahan tersebut hanya terjadi secara 2 cara, yakni perpindahan secara konveksi dan secara radiasi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut atau proses perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Konveksi memiliki persamaan sebagai berikut. Q sama dengan HA delta A, sementara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berikut persamaan dari radiasi, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan E tau AT pangkat 4, dengan keterangan bisa dilihat pada gambar. Secara konsepnya, ketika suhu tubuh kita naik, tubuh kita akan melakukan proses pendinginan. Sebaliknya, ketika suhu tubuh kita turun, maka tubuh kita akan melakukan mekanisme penghangatan tubuh. Mekanisme ini disebut dengan termoregulasi, yaitu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Mekanisme termoregulasi terjadi ketika suhu badan naik dikarenakan adanya aktivitas. Termostat di hipotalamus mengaktifasi mekanisme pendinginan.
Jika dikaitkan dengan konsep perpindahan kalor, terjadi dua cara perpindahan, yakni secara konveksi dan radiasi. Di saat orang merapatkan tangan dan menempelkan kedua kakinya, kemudian saat kita merapatkan kedua tangan dan menempelkan kedua kaki, terjadi mekanisme penghangatan tubuh yang disebut termoregulasi yang membuat tubuh kita berkeringat. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, yakni memakai jaket atau baju yang tebal, yang dimana terjadi penguapan dalam tubuh dan membuat suhu tubuh tetap hangat. Kesimpulannya, yakni orang melakukan kecenderungan ini agar suhu tubuh mereka tetap hangat walau sedang berada di daerah yang suhunya rendah. Sekian analisis saya dari dua permasalahan yang saya pilih untuk saya bahas. Apabila terdapat kesalahan, baik dari penjelasan saya maupun perkataan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan